Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 program studi ekonomi syariah semester 3 ingin mempresentasikan materi terkait sentralisasi dan juga desentralisasi. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mata kuliah dari Sistem Ekonomi Indonesia yang beranggotakan Laila Vivi Nuraini, kemudian Ade Wahyu Saputro, saya sendiri Hendi Arfiansa, dan juga yang terakhir Muhammad Khairul Anam. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan juga dekonsentrasi. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian terkait sentralisasi, yaitu pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangga dari pemerintah daerah. Kemudian asas sentralisasi memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi di puncak pada suatu struktur organisasi. Kemudian asas sentralisasi ini memiliki kelebihan, yaitu perbaikan koordinasi yang dimana menjadi lebih mudah karena adanya unity of common. Kemudian pemusatan expertise atau keahlian, yaitu keahlian dari anggota organisasi bisa dimanfaatkan secara maksimal karena pemimpin bisa memberikan wewenang. Yang selanjutnya kebijakan umum organisasi, yaitu eh, suatu organisasi lebih mudah dalam mengimplementasikan terhadap keseluruhan. Kemudian menghasilkan strategi yang konsisten dalam organisasi, yang dimana hal ini eh, sesuai dengan konteksnya menghasilkan strategi yang konsisten dalam mengurusi kegiatan dalam keorganisasian. Kemudian mencegah sub-sub unit untuk menjadi independen. Dan yang terakhir, memudahkan koordinasi dan kendali manajerial. Dari kekurangan asas sentralisasi ini ada juga dari kelebihan ini ada juga kekurangan, yaitu penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan, kualitas manusia yang robotik tanpa kreativitas dan inisiatif. Nah, kemudian dalam poin kedua ini, kualitas manusia yang robotik tanpa kreativitas dan inisiatif adalah di mana kebijakan dari pusat itu diturunkan ke ke suatu wilayah sehingga suatu wilayah hanya terfokus dalam aturan-aturan yang ada di pusat. Kemudian selanjutnya yaitu melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. Kemudian apa namanya? Kekayaan nasional, yaitu kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit politik yang menyebabkan mungkin kurang memiliki kewenangan seperti itu. Dan yang terakhir, mematikan kemampuan berinovasi yang tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokrasi terbuka. Dari asas sentralisasi ini ada contohnya nih, contohnya Tentara Nasional Indonesia yang mengamankan NKRI dari 3 titik pusat, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Angkatan Laut. Kemudian yang kedua contohnya yaitu Bank Indonesia yang menjadi badan pengawas dari kebijakan moneter, seperti itu. Lanjut, yang kedua, pengertian terkait desentralisasi atau asas desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, yang di mana desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, karena otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan juga mengurus daerahnya sendiri tanpa adanya campur tangan serta eh, bantuan dari pemerintah pusat. Kemudian ada juga keunggulan dari asas desentralisasi ini, yaitu pemanfaat potensi daerah, yaitu memberikan peluang untuk memanfaatkan potensi daerahnya secara optimal. Jadi, pemerintah daerah memiliki kewenangan atas hal-hal yang ingin dikembangkan terkait potensi daerahnya. Selanjutnya ada keterampilan interpersonal, yaitu eh, apa namanya dari suatu wilayah tersebut, apa sih keterampilan-keterampilan yang akan dikembangkan seperti itu. Kemudian selanjutnya efisiensi. Efisiensi mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga bisa meningkatkan, efisiensi dari suatu daerah. Selanjutnya, melahirkan manusia yang mempunyai kebebasan dalam berpikir, terus bisa memecahkan masalah secara mandiri serta bekerja dan hidup di kelompok yang kreatif, inisiatif, dan juga empati. Nah, dari asas desentralisasi ini yang tadi telah dibahas ada keunggulan ya pasti ada kelemahannya, yaitu susah diamati oleh pemerintah pusat karena kebijakan otoriternya. Selanjutnya, pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah kurang jelas. Nah, selanjutnya kemampuan keuangan daerah terbatas karena kebijakan otoriter ini dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, sumber daya manusia dan kapasitas manajemen daerah yang belum memadai. Dan yang terakhir, pemerintah pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya. Selanjutnya, contoh dari asas desentralisasi yaitu Dinas Pendidikan menjadi salah satu pengatur bagaimana pola pendidikan yang akan dijalankan oleh suatu daerah, seperti itu. Dan selanjutnya, yang akan saya sampaikan yaitu pengertian dari dekonsentrasi atau asas de de dekonsentrasi dekonsentrasi, yaitu sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Kewenangan politik tetap berada di tangan pemerintah pusat. Jadi dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan juga desentralisasi seperti itu. Nah, ada pula kelebihan dari asas dekonsentrasi meliputi cara politis eksistensi dekonsentrasi akan bisa mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Kemudian secara ekonomi, aparat dekonsentrasi bisa membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Kemudian memungkinkan, adanya kontak langsung antara pemerintah dengan rakyatnya, seperti itu. Dan kemudian ada juga kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah bisa mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah, eee atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan juga administrasi. Bisa menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan juga kesatuan, nasional. Di samping itu, dekonsentrasi ini memiliki kelemahan, di mana koordinasi semakin sulit karena struktur pemerintahan bertambah kompleks. Kemudian keseimbangan dan keserasian antara berbagai kepentingan daerah lebih mudah terganggu, mendorong timbulnya fanatisme daerah. Kemudian keputusan yang diambil relatif lebih lama. Biaya yang dibutuhkan pun, akan semakin besar atas adanya asas dekonsentrasi. Berikut yang,
saya sampaikan. Untuk materi yang kedua tentang pembagian kekuasaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. 2. Pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan. Profesor Ismail Sani, Guru Besar Universitas Indonesia, juga mengemukakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan dalam arti material atau separation of power, tetapi pemisahan kekuasaan dalam arti formil, division of power, atau pembagian kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga negara di Indonesia tidak dipisahkan secara mutlak, tetapi antar lembaga satu dan lainnya terdapat hubungan kekuasaan dan keterkaitan. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh teori trias politika dari Montesquieu, tetapi dalam pelaksanaannya tidak diterapkan secara murni dan mutlak. Adanya dinamika dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia mengakibatkan sistem pembagian kekuasaan negara juga mengalami perkembangan. Dalam sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia, kekuasaan negara dibagi dalam 4 lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksaminatif. Sekian penjelasannya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Pemerintah pusat dan daerah. Pengertian pemerintah pusat dan pengertian pemerintah daerah. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintah NKRI di pusat, yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya di asas perbantuan dalam sistem NKRI. Asas pemerintah daerah. Asas pemerintah daerah ada 4, yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Tujuan pemerintah daerah. Tujuan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara NKRI. Tugas pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tugas yaitu atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3, yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkurer, dan urusan pemerintah umum. Makna hubungan keuangan daerah. Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai UUD 1945. Terdapat 2 nilai dasar yang dikembangkan, yakni nilai unitaris dan nilai desentralis. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan dan di dalamnya yang bersifat negara. Sementara itu, nilai dasar desentralis diwujudkan dengan pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan untuk menyelesaikan urusan-urusan pemerintah yang telah diselesaikan atau dikuasai secara domain rumah tangga daerah otonomi tersebut. Prinsip hubungan keuangan daerah pusat dan daerah. Prinsip negara kesatuan ialah pemegang kekuasaan tertinggi atas seluruh negara adalah pemerintah pusat tanpa suatu delegasi atau pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah, atau urusan pemerintah tidak dibagi-bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara adalah pemerintah pusat.
Sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didelegasikan otonom. Dengan demikian, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah daerah sendiri. Pembagian urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Sesuai dengan ketetapan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, serta daerah kabupaten atau kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternitas serta kepentingan strategis nasional. Kewenangan perintah dalam otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi tentu akan memberi dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dampak positif yang menonjol adalah tumbuh dan berkembangnya praksa daerah menuju kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dampak negatifnya yang paling mengunggulnya fraksi pusat, daerah, dan antar daerah. Tentu dalam pengelolaan sumber daya alam, kewenangan dan kelembagaan daerah, penyebabnya seringkali bersumber dari kalangan harmonisnya kebijakan sektoral dengan kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vivi. Yaitu tentang anggaran. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu badan. Anggaran pemerintah merupakan formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja dan pendapatan yang diharapkan dapat untuk kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Fungsi anggaran seperti ada 8. Yang pertama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan atau planning. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian atau kontrol. Yang ketiga, anggaran sebagai alat koordinasi dan alat komunikasi negara atau coordination and communication. Yang keempat, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Yang kelima, anggaran sebagai alat penilaian kerja atau parlemen. Yang ke-6, yang keenam, anggaran sebagai alat instrumen politik atau political tool. Yang ke-7, anggaran sebagai alat memotivasi. Dan yang terakhir, anggaran sebagai alat untuk menciptakan uang. Selanjutnya yaitu tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ada 5 unsur, yaitu yang pertama, APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN berlaku untuk 1 tahun. Selanjutnya, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Yang kelima, APBN digunakan untuk cita-cita kemakmuran rakyat. Selanjutnya, fungsi APBN secara normatif bagi Indonesia yaitu fungsi otorisasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja. Kedua, fungsi perencanaan, yaitu bahwa anggaran negara menjadi pedoman dan didalilkan dalam melaksanakan kebijakan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, yaitu bahwa anggaran negara
yaitu ruang lingkup APBN. APBN sendiri mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran, penerimaan yang berasal dari perpajakan maupun non perpajakan yang dalamnya termasuk hibah yang diterima oleh pemerintah. Pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Struktur APBD yang pertama, pendapatan daerah. Dalamnya itu terdapat sumber penerimaan daerah yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah atau PAD, 2. Dana perimbangan, 3. Tunjangan daerah, dan yang keempat, lain-lain pendapatan yang sah. Kedua, belanja daerah yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, belanja langsung. Ini belanja langsung dapat disebut dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian pengeluaran dari hasil tersebut. Kedua, belanja tidak langsung. Ini belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan seperti belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja belanja juga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi segala transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Adanya surplus, maka diutamakan untuk pembayaran pokok utang. Apabila defisit, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau tidak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi